ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العناية ركنا غير منهدم يا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية الفتوى والمنور وطابت النصوص صلاح الجسد والروح وعلى نية الله تعالى يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد المرسلين وعلى نية الله تعالى يرزقنا ووالدينا ومشايخنا وعلمائنا وأقاربنا أخواتنا أزواجنا أولادنا بناتنا ذريتنا تلاميذنا الصحة الكاملة طول عمر في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة لهذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نواه أسلافنا الصالحون ومشايخنا وعلماؤنا وآباؤنا وأجدادنا الصالحون
الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. الفاتحة لهذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع ساداتنا العالميين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن سمير الحضرمي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى خصوصا الحسن بن عبد الله بن عقيل بن يحيى، إلى خصوصا الشيخ نواوي بن عمر الجوي البلدني وأصولهم وفروعهم، إلى خصوصا سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، أمي بركة بن أحمد فرساني، أمنا حجة مصلحة بنت حجي محمد جنيدي، صيفة سهرة بنت الحي عمر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى خصوصا شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى خصوصا الأستاذ حسين بن أبي بكر الحبسي وأصولهم وفرم، إلى خصوصا guru Marzuki bin Mirson Muara، guru Haji Ismail Pangeran Ahmad Jaikan Al-Ghazali Muhajir Ki Hasbi Allah bin Mu'alim Gayyar wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila khususan Ustaz Anwar Zaidi bin Haji Abdul Qadir, Ustaz bin Rasad bin Haji Asmani bin Haji Jalani bin Haji Guru Muhammad bin Haji Abdul Ghani bin Haji Guru Muhammad wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in. Biasanya dibaca ya. Summa ila khususan Haji Sogiri bin Fulan, ila khususan Haji Suhana bin Mahmud, thumma ila khususan Haji Syahrani bin Fulan, ila khususan Haji Abdullah bin Saleh Syukur, thumma ila khususan Paiman bin Kartawirana, thumma ila khususan Sugiyanto bin Sukono, thumma ila khususan Rahmat bin Jemiko Partosumo, ila khususan Ibu Sumirah binti Sumo di Mejo, thumma ila khususan Ibu Ayub binti Jur, thumma ila khususan Abdul Halim bin Syarkawi, thumma ila khususan Kastam bin Matsukaini, thumma ila khususan Ibu Sukaidah binti Supardi, thumma ila khususan Haji Wijod Suseno bin Karta Semita, thumma ila khususan Ibu Khamsiyah binti Adi Subroto, thumma ila khususan Ibu Hajjah Janah binti Taswif. Ada lagi? Biasa dibaca. Semua kita lihatkan ya, yang baik disebutkan atau dia sebutkan keluarga kita, ya keluarga kita semua, kakek moyang kita, mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah, dengan berkah kita duduk di majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan segala kesalahannya, terima amal ibadahnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya dalam taat pada Allah dan Rasulnya, dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca sobur ya, biasa sobur dikit biasanya ada yang biasa baca langsung sobur yang digunakan mengangkat dua tangan. Yusanu rafa'u ya'dani fil ardi mawdi'a inda takbiratul ihram wa inda ihtidal wa inda liqaumi minna hatta hudi awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك يا أهل الباطن يا أهل النوبة يا أهل الحل والعقد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وعدا ما نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. Segenap jamaah musala masjid At-Taubah dan terutama orang tua yang sangat saya muliakan dan semua jamaah hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam Jumat ini, malam yang penuh keberkahan, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan berkah kita kumpul menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah kuatkan iman Islam kita hingga akhir hayat kita terus membawa iman kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di sini, judulnya adalah tempat-tempat yang disunahkan mengangkat dua tangan. Tempat-tempat yang disunahkan mengangkat dua tangan. Jadi hukumnya sunnah. Berarti di dalam ini masuk ya namanya sunnah hayat. Ya, dalam sholat ada dua, ada namanya sunnah abad, ada namanya sunnah hayat. Kita harus mengerti nih. Ya, jadi dalam sholat itu ada sunnah terbagi dua, ada namanya sunnah hayat, ada namanya sunnah abad. Bedanya apa? Sunnah hayat itu adalah sunnah, namanya sunnah, kerjaan sunnah. Artinya kalau kita enggak ngerjain pun sholat kita tetap sah, cuman kita ketinggalan satu keutamaan. Sholat kita sah tetap. Beda sama rukun. Kalau rukun enggak kerjain satu aja enggak dinilai, enggak sah, sholat kita ulang lagi dari awal. Kalau sunnah yang tadi terbagi dua, kalau hayat itu walaupun kita enggak ngerjain tetap sah sholat kita. Dan kalau kita tinggalin juga ya nggak ada, kita ini disunahkan nanti untuk sujud sahwi, namanya sunnah hayat. Ada sunnah yang kedua namanya sunnah abad, sunnah yang bila mana kita tinggalin tetap kita punya sholat tetap sah. Ingat kalimat sunnah itu, kalau kita tinggalin tetap kerjaan kita tetap sah, cuman kita ketinggalan keutamaan. Ya. Bahkan ada pengertian guru-guru kita mengatakan sunnah itu kita kerjain dapat pahala, kita tinggalin kita rugi, gitu. Kalau sunnah abad bedanya sama hayat, kalau abad kita tinggalin satu aja kita tinggalin. Nah, sunnah nanti begitu salam, sebelum salam, setelah tasyahud terakhir kita disunahkan sujud lagi 2 kali, namanya sujud. Nah, ini mengangkat tangan ini di empat tempat ini hukumnya sunnah hayat. Seandainya kata kita nggak ngerjain sholat kita sah, dan kita nggak disunahkan nanti untuk sujud sahwi. Angkat tangan Allah Akbar ya, dengan sambil mengucap Allah Akbar. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Disunahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Angkat. Ya. Cara ngangkatnya ini ada tata caranya di sini, ya. Ada caranya, mungkin yang udah tahu biar makin yakin, ada juga kita selama ini sholat ngikut-ngikutan doang. Nah, gimana nih biar sholat kita makin sempurna? Karena kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana engkau lihat aku sholat. Kalau kita nggak lihat Rasulullah, tapi namanya ilmu dari gurunya. Saya punya orang tua dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru.
terus sampai ke Rasulullah. Nah, disinilah pentingnya kita mengaji, ya, karena guru itu ilmunya bersanad terus dari guru ke guru sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara ngangkat kedua tangannya gimana nih? Ya, wa akmal fi raf'il yadain, ya, fi jami'il mawadi. Ya, angkat tangan sih boleh-boleh aja, asal-asalan juga jadi, yang penting angkat tangan. Ada kalau di masjid masing-masing tuh, ada yang begini. Ada nggak pernah lihat gini? Boleh angkat. Nah, kita ambil ibadah yang sempurna biar pahala kita sempurna juga. Gimana angkat tangan yang sempurna caranya? Wal akmal fi raf'i fi jami'il mawadi an tuhadhiya atrafu asabihi a'la udunaihi. Caranya kita angkat, ya, kita punya jari-jari, ujung jari kita, ya, a'la udunaihi. Ini kita jari-jari kita jadi begitu tuh angkatnya tuh. Diangkat gak sedadak terus sampai kita punya jari di atas kita punya pundak gitu. Nah, begini kadang-kadang kalau lagi asal-asal Allahu Akbar kadang nggak diangkat. Yang bagus itu terus angkat sampai kita punya tangan ini sejurusan dengan pundak kita. Gitu. Ya. Dan kita punya jempol dua ini sejajar dengan kita punya cuping telinga sini nih, yang lembek-lembek nih. Nah, ujung jari kita nih agak dibungkukin sedikit. Allah. Kenapa dibungkukin? Biar jari kita ngadep ke kiblat. Kan kiblat dah sana ya. Allah. Bukan begini. Dilempeng ke atas jadinya. Bagusnya itu nih akmal, cara yang paling sempurna. Sekali lagi, angkat tangan gimana pun caranya begini kayak boleh aja, sunnah namanya juga. Nggak pakai angkat tangan juga jadi, namanya Cuman cara yang sempurna demikian, diangkat kita punya jari, tangan kita diangkat. Ini telapak tangan ada di atas pundak kita. Nah, jempol nih ke sejajar dengan kita punya cuping telinga. Nah, kita punya jari-jari ini agak dibungkukin dikit, jadi biar ke arah kiblat. Allah gitu. Cara ngangkat. Bisa dimengerti ya? Allah. Ini cara yang sempurna. Allah. Ini di bawah cuping telinga nih. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi, kalau emang nggak ada yang angkat tangannya nggak begitu, jadi salahin. Ingat, hukum mengangkat tangan adalah sunnah. Pakai angkat tangan gimana kek? Boleh. Kalau ada yang begini kan. Nah, cuman cara yang sempurna menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah angkat. Kita punya tangan di atas pundak kita, sejajar dengan pundak kita. Jangan terlalu lebar begini. Orang kayak nyerahin diri. Ampun Pak. Gak boleh lewat dari pundak kita, sejajar. Allah. Jadi nggak kelebaran, nggak sama. Ini sama ini sejajar gitu. Allah. Jadi kita punya ini agak Allahu Akbar. Jadi saya dapatnya dari punya guru dan ternyata teksnya nih ada dalam satu kitab. Ya gitu. Jadi mengerti ya, jadi caranya begitu tuh. Cara sholat, cara mengangkat tangan, ya. Dan di sini dijelaskan bahwasanya di antara hikmahnya apa sih? Hikmah kita suruh mengangkat tangan. Ya, ada hikmahnya. Jadi dalam setiap ibadah itu pasti ada hikmah. Ya, kayak puasa, kenapa puasa itu ada hikmahnya? Ya, nanti pada waktunya insya Allah disampaikan sama guru kita. Ini kenapa disunahkan? Apa sih hikmah dalam mengangkat tangan? Ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan karena ta'dzimuhu ta'ala haitsu jama'a baina i'tiqadil qalbi wa nutqil lisan al-mutarajjim anhu wa amalil arkan. Jadi kita angkat tangan karena kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua bergerak, mulut ngomong Allahu Akbar, hati ngomong usolli fardhal maghribi atau isya, ya, arba'a raka'atin, ya, mustaqbil kiblah, atau yang paling singkat usolli fardhal isya'i ma'muman. Karena bilangan rakaat hukumnya Sholli fardhal isya'i ma'muman. Jadi imaman, cukup sampai situ. Jadi semuanya bekerja.
Karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmahnya kata Imam Syafi'i itu. Ya. Ya banyak hikmahnya, ya ada 3 di sini, ya di antaranya begitu. Kapan saja itu disunahkan kita angkat tangan dengan cara yang sama begitu tadi, cara yang sempurna tadi itu. Ya, usahakan kita aja kalau makan pengen yang banyak. Artinya pengen biar kenyang. Sama ibadah usahain apalagi kita dapat ilmunya, cari cara yang paling sempurna. Ya, biar pahalanya juga makin sempurna juga. Ya. Gimana caranya di sini ya? Beberapa di tempat mananya kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Pertama ketika takbiratul ihram, angkat kedua tangan. Allahu akbar. Ingat ketika takbiratul ihram, niat itu bukan di talafuz. Talafuz hukumnya sunnah. Artinya sebelum sholat angkat tangan kita biasanya suka niat tuh usolli fardhu sebelum angkat tangan, tapi niat itu dianggap ketika kita lagi takbiratul ihram. Lagi takbiratul ihram, Allah, angkat tangannya kayak tadi, Allah, mulut ngomong Allah, hati juga ngomong usolli fardhu, sebutin sholatnya dhuhri, ya, makmuman cukup, kalau emang sendirian usolli fardhu dhuhri, Allahu akbar jadi, ya, gitu tuh. Boleh pakai mustaqbil kiblah, arba rakaatin boleh tuh hukumnya sunnah, cuman ini khawatirkan gara-gara pakai mustaqbilal kiblah arba rakaatin jadi kepanjangan Allah. Ya, saya dapat dari guru saya udah cukup itu aja. Nanti datangnya was-was nanti ngerinya. Udah jadi lagi. Ya, sholli fardhu. Salatnya apa? Sholli fardhu maghribi, posisi jadi apa? Makmuman. Sholli fardhu maghribi, imamah sendirian. Sholli fardhu maghribi, Allahu akbar. Allah, sunnah angkat tangan. Enggak pakai angka juga jadi Allahu akbar langsung ini boleh jadi. Ya, angkat tangan. Pertama takbiratul ihram. Ya, Allah. Terus panjangin. Allah bareng. Mulut ngomong Allah. Niat kita punya hati niat usolli fardhal isya'i ma'muman. Bar habis. Allah. Jadi mulainya bareng sama takbir, habisnya juga bareng. Begitu turun bar. Allahu akbar. Jadi nyebut takbirnya agak panjang. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Itu yang pertama tuh ketika takbiratul ihram. Niat jangan lupa di situ tuh. Enggak niat kita punya sholat agak sah. Sunnah katakan. Ya. Wa indal i'tidal. Yang kedua adalah wa indar ruku, ketika ruku angkat tangan lagi. Begitu pengen ruku, ya, wa indar ruku maksudnya ketika pengen ruku. Wa shalli li rabbika wanhar. Allah, angkat tangan sunnah. Enggak diangkat juga enggak apa-apa tadi ya, sunnah namanya. Cuma kalau kita angkat dapat pahala Allah. Sama caranya kayak tadi. Diangkat sejajaran dengan pundak kita, ya, agak tinggi gitu tuh. Ya, kita punya jari sebatas kuping kita agak ditundukin dikit, tujuannya biar ngadep sama caranya kita tadi, sama semua di tempat-tempat ini caranya dengan cara yang sama tadi, dengan cara yang sempurna. Ya, Allah. Jadi begitu ruku, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sunnah tuh. Yang selanjutnya adalah wa indal i'tidal, ketika i'tidal bangun dari ruku. Habis bangun dari ruku baca lagi sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya. Sunnah tuh. Sami Allahu liman hamidah, lurusin. Diri. Jadi habis ruku, tadi habis baca surat Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Jadi barnya itu pas kita habis Allahu akbar. Ya betul rukunya. Habis ini bangun lagi, sunnah lagi angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang mengatakan ulama bagi sami Allahu liman hamidah ditekuk lagi gini. Ini pakai sama Muallim Syafi'i Hadani gini. Muallim Syafi'i Hadani dulu ulama Betawi terkenal, keilmuannya luar biasa, banyak ulama-ulama ngaji sama beliau.
Maksudnya saya punya orang tua ngaji juga. Ya, sami Allah liman hamidah, sedekap lagi nih. Jadi kalau ada yang begini ya salahin. Emang ada pendapat begitu. Nah, ini lebih aman sebenarnya. Cuman jarang juga kalau di kampung-kampung kita mungkin nggak dipakai gitu ya. Nah, yang begini kayak kita biasa begini nih. Saya punya orang tua begini. Hati-hati bagi sami Allahu liman hamid. Jangan goyang-goyang, batal nih. 3 kali aja. Karena dihitungnya satu tangan satu, dua tangan dua. Jadi kalau beberangan jadi 2 kali gerakan. Turun lagi 4 jadinya. Yang kan batal sholat adalah 3 gerakan yang berturut. Ini bukan 3 lagi 4. Kenapa? Tangan satu dihitung 1, tangan kiri dihitung 1. Sekali gerakan 2 kali jadi 4. Makanya kalau yang mau ditaruh di pahanya sami Allahu liman hamidah. Dia jangan gerak-gerak nih. Tumak nina di dalamnya nih. Ya ini Allah liman hamidah. Batal itu. Hati-hati dalam sholat gitu. Karena kita nggak sadar itu semua. Mudah-mudahan dengan berkat kita ngaji makin betul ibadah kita. Makanya doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah bantu aku biar dikir kepadamu. Ya Allah bantu aku bisa biar ibadah dengan baik. Ibadah yang baik itu ikutin sunnah Rasulullah. Ya jadi yang tidak boleh didekap jangan disalahin. Mau dipakai sama kita nggak apa-apa. Itu ada pendapat yang kuat juga. Ya, yang mau dijulurin tangannya taruh di paha boleh, cuman hati-hati jangan sampai goyang-goyang. Goyang-goyang nanti kalian kita dihitung batal sholat namanya. 3 gerakan yang berturut tuh langsung sami Allah stop langsung. Jangan digoyang-goyangi. Ya. Indal i'tidal yang kedua, ya. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal doang nih bacanya sami Allahu liman hamidah. Yang lain Allah Akbar. Semuanya takbir semua kecuali i'tidal sami Allahu liman hamidah. Sedikit sedikit kita tahu ya, ini ada kisahnya nih. Dalam kitab satu kitab namanya Al-Usfuriyah, di situ jelasin. Ya. Kenapa kok i'tidal doang yang baca sami Allahu liman hamidah? Arti sami Allahu liman hamidah apa? Siapa yang tahu? Boleh coba mau sobur kali. Pentingnya kita ngaji, kita tahu nih apa yang kita baca kita paham nih. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Allahu Akbar udah jelas dah. Allah Maha Besar. Allah sami Allahu liman hamidah apa artinya? Sami'a artinya mendengar. Sami Allah mendengar. Liman hamidah artinya liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Hamidah ya pakai ha. Asalnya hamidahu, karena kita berhenti hamidah jadinya. Ya, bukan perempuan hamidah nih. Sami Allahu liman hamidah artinya Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Di sini ada histori sedikit, ada cerita sedikit situ. Tadinya itu sholat semuanya adalah takbir, sampai i'tidal juga takbir. Jadi dari rukuk ke i'tidal bacanya Allah. Setelah kejadian ini dirubah sama Rasulullah jadi sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa aja yang memuji Allah, Allah mendengar. Jadi kita penting dapat nikmat langsung buru-buru alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Karena Allah paling demen tuh sama hamba-hamba yang suka bersyukur. La in syakartum la azidan. Kalau kita bersyukur ditambahin, tapi kalau kita nggak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maaf bikin kurang kita punya nikmat. Allah mendengar bagi orang yang memujinya dalam kalimat i'tidal. Historinya ceritanya adalah ketika Rasulullah sama sahabat lagi sholat subuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau datang dari rumahnya menuju masjid pengen sholat berjamaah juga. Cuman pengen buru-buru jalannya ini ya, karena tahu udah komat. Pengen buru-buru sholat jalannya, ternyata di depannya ada orang tua lagi jalan pakai tongkat dan orang tuanya ini buta. Lihat akhlaknya Sayyidina Ali. Bagaimana yang ditiru ya, beliau ini meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.